Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Shalawat dan salam atas Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tak seorang hamba tertimpa musibah lalu ia berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa ajrahu Allahu fi musibati wa akhlafa lahu khairan minha. Sesungguhnya kita milik Allah dan sungguh hanya kepadanya kita akan kembali. Ya Allah, berilah aku pahala dalam musibahku ini dan berilah ganti yang lebih baik daripadanya. Ummu Salamah berkata, saat Abu Salamah wafat, aku berdoa sebagaimana yang diperintahkan Rasulullah kepadaku. Lalu Allah memberi ganti untukku yang lebih baik darinya, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kita pasti pernah atau akan mendapatkan musibah, karena musibah bagian dari ujian dalam kehidupan dunia. Tidak boleh tidak harus dijalani manusia. Salah satu bentuknya adalah kematian atau kehilangan harta benda. Allah Ta'ala berfirman, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagaimana cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Surat Al-Anbiya ayat 35. Al-Imam Abu Al-Fida Ibnu Katsir menafsirkan firman Allah Ta'ala tentang kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Beliau berkata, kami uji kalian dengan musibah sekali waktu dan pada saat yang lain dengan nikmat untuk kami melihat siapa yang syukur dan siapa yang kufur, siapa yang sabar dan siapa yang berputus asa. Syekh Sa'di dalam tafsirnya berkata, akan tetapi Allah Ta'ala mengayomi hamba-hambanya di dunia, memerintahkan dan melarang mereka, menguji mereka dengan kebaikan dan keburukan, kaya dan miskin, kemuliaan dan kehinaan, kehidupan dan kematian. Semua itu sebagai cobaan dari Allah Ta'ala untuk melihat siapa di antara mereka yang paling baik amalnya. Ujian musibah diberikan kepada hamba beriman untuk kebaikan mereka, di antaranya untuk menghapuskan dosa-dosa mereka, mengajaknya bersabar sehingga diberi pahala berlipat, dan dengan musibah tersebut seorang hamba mukmin akan semakin tunduk dan taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Dari Suhaib bin Sinan radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Sesungguhnya semua urusannya adalah baik. Hal itu tidak dimiliki kecuali orang-orang mukmin. Jika ia mendapat kenikmatan, ia bersyukur, maka itu baik untuknya. Dan jika ditimpa musibah, ia bersabar, maka itu juga baik untuknya. Hadis riwayat Muslim. Maka saat tertimpa musibah dengan kematian orang tua, anak atau saudaranya, atau hilang hartanya, maka hendaknya seseorang menyadari bahwa semua ini terjadi dengan izin Allah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Surat At-Taghabun ayat 11. Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan tentang maksud ayat di atas. Siapa yang ditimpa musibah lalu ia tahu bahwa itu terjadi dengan qada dan qadar Allah, kemudian ia bersabar, berharap pahala dan pasrah menerima qada Allah, niscaya Allah memberikan hidayah pada hatinya, mengganti dunia yang hilang darinya dengan hidayah di hatinya, yakin dan percaya, dan bisa jadi Allah memberi ganti yang sepadan atau lebih baik daripada yang sudah diambil olehnya. Semua maksud yang disebutkan oleh Ibnu Katsir ini terdapat dalam doa di atas. Doa penuh berkah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai implementasi ayat di atas.
Manfaat dan keberkahannya telah dibuktikan oleh Ummul Mukminin, Ummu Salamah radhiyallahu anha, yakni saat suami tercintanya Abu Salamah meninggal. Ia sangat kehilangan karena Abu Salamah adalah suami yang sangat baik kepadanya. Lalu beliau berdoa dengan doa yang telah diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas, sambil ia bertanya-tanya, adakah laki-laki yang lebih baik dari Abu Salamah? Setelah berlalu masa iddahnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepadanya untuk melamarnya. Maka saat itu dia sangat yakin dengan kedahsyatan doa di atas. Demikianlah wahai saudaraku, semoga Allah memberi kekuatan kepada kita untuk senantiasa kuat dalam menjalani segala ujian. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.